Saksikan apa kabar Indonesia Pagi, kita akan awali dengan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Satu ruko 3 lantai yang dijadikan tempat usaha bengkel di Jalan Kerendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat, ludes terbakar. Jaya 65 untuk lokasi Kerendang Barat. Banyaknya isi ruko yang mudah terbakar seperti karet dan oli membuat api cepat mulai dari lantai 1 bangunan. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Barat, pemirsa, ini berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan ke pemukiman warga. Api diduga berasal dari korsleting listrik ruko lantai 1. Tidak ada korban jiwa, pemirsa, dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan dalam 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seorang pria tewas tertempel kereta di Kemiri Muka, Beji, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian serta petugas stasiun langsung mengamankan lokasi dan memindahkan jenazah. Petugas ambulans langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah yang merupakan seorang pria yang diperkirakan berusia 40 tahun dan tanpa identitas. Menurut petugas stasiun, awalnya melihat pria tersebut sengaja menyeberang saat kereta melintas. Warga yang melihat langsung berteriak namun tidak diindahkan. Pria tersebut kemudian tertemper kereta dari arah Bogor menuju Jakarta. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan penyelidikan. Ini apakah sengaja bunuh diri atau tidak sengaja, kita akan menunggu info dari kepolisian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Tiara. Selamat pagi Mala. Sehat ya? Sehat. Kita mau Oke. bahas apa hari ini, Tiara? Banyak ya, seperti biasa Apa Kabar Indonesia Pagi ini akan menyajikan sejumlah informasi penting dan juga menarik untuk Anda. Salah satunya 6 hari lagi nih, malah kita akan mencoblos. pesta demokrasi begitu ya. Warga Jakarta harus menyalurkan hak pilihnya, mencoblos tanggal Betul 27. sekali. Dan juga sejumlah daerah lainnya ya, tetapi khususnya Jakarta ini juga menuai sorotan. Jadi kita nanti akan hadirkan seperti apa kemudian ini strategi yang kemudian dilakukan oleh para tim pemenangan begitu ya. Udah Mengingat siap belum ya mereka dengan Betul strateginya? Jelang kampanye akbar yang sisa 2 hari lagi nih, apa nih trik-trik yang bakal mereka pakai supaya bisa mendulang suara dari betul, karena pemilih banyak juga ya Jakarta? tokoh yang ternyata kemudian ini memberikan dukungan atau Iya, endorse begitu endorse. malah. Kita akan bahas nanti ya di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi kita hadirkan sejumlah informasi terlebih dahulu pemirsa. Ini ada tumpukan sampah sayur-sayuran hingga buah-buahan busuk usai terbawa banjir di Pasar Induk Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, viral di media sosial. Ya, seperti inilah tumpukan sampah yang direkam warga. Sampah-sampah terbawa banjir dan dari lapak para pedagang dan penampungan sampah di belakang pasar. Diketahui pemirsa, Pasar Gede Bage, Kota Bandung memang saat hujan deras sering terjadi banjir. Namun baru kali ini banyaknya sampah hingga menumpuk. Kondisi ini tentu menjadi perhatian warga, selain karena berbau, sampah juga mengganggu pengguna jalan. Usai viral, sampah-sampah pun diangkut Dinas Kebersihan Kota Bandung. Harusnya jangan menunggu viral ya. Sampah yang seperti ini harusnya langsung diangkut gitu, apalagi ini adalah jalan raya. Pemirsa, informasi berikutnya, akibat intensitas hujan yang tinggi, sebuah rumah di Purworejo, Jawa Tengah tertimpa longsoran bongkahan batu besar. Di mana 4 orang dalam satu keluarga ini meninggal dunia tertimbun longsor, termasuk seorang balita yang berusia 3 tahun. Ya, menimpa sebuah rumah di Desa Pelipiran, Dusun Peniron, Kecamatan Bruno pada hari Selasa sore, pemirsa. Tim SAR gabungan sempat mengalami kesulitan mengevakuasi korban karena kendala medan yang sulit dan dikhawatirkan ada longsor susulan. Namun setelah alat berat diterjunkan ke lokasi, satu persatu korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Kemudian 3 korban berhasil ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Citro Wardoyo Purworejo.
Dari Purworejo kita bergeser ke Karawang, pemirsa. Ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat ini terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Imbas luapan air yang semakin meninggi, warga yang sebelumnya bertahan di rumah masing-masing kini memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sekitar 130 rumah warga di 3 RT Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam banjir. Imbas meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum lantaran tak kuat menahan debit air dari hulu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat menyebutkan, selain merendam rumah warga, banjir juga merendam gedung sekolah PAUD, gedung sekolah dasar, musola, dan masjid, jalan desa, serta sarana umum lainnya. Pemirsa, polisi menangkap 15 anggota ormas yang diduga terlibat dalam penyerangan dan perusakan di sebuah tempat cucian mobil di Jalan Tuangku Tambusai, Kota Pekanbaru Riau. Mirisnya, beberapa pelaku merupakan anak di bawah umur. Ya, inilah video amatir Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menangkap 15 anggota ormas yang diduga terlibat dalam penyerangan dan perusakan di sebuah tempat cucian mobil di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru Riau. Mirisnya, beberapa pelaku merupakan anak di bawah umur. Ya, inilah video amatir yang memperlihatkan ketegangan ketika salah satu ormas melakukan pengerusakan di sebuah tempat cucian mobil. Peristiwa bentrokan tersebut terjadi di antara kedua kubu ormas yang berbeda. Diduga penyebab perselisihan karena kesalahpahaman antara kedua ormas. Sementara itu, akibat bentrokan sebanyak 22 sepeda motor, 3 mobil, serta bangunan dan fasilitas di tempat pencucian mobil mengalami kerusakan berat. Ini yang seperti Anda saksikan di layar Anda, kerusakan berat ini ditaksir kerugiannya mencapai 500 juta rupiah. Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian Polresta Pekanbaru dan Polda Riau menangkap para pelaku oknum ormas yang terlibat dalam bentrokan. Diduga otak pelaku adalah ketua salah satu ormas. Ya, Tiara, tidak lengkap kalau kita tidak memantau arus lalu lintas pagi ini. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, ada Brigadir Haikal di wilayah Pangkalan Jati. Selamat pagi, Brigadir Haikal. Silahkan dengan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Ya, baik, selamat pagi Mala dan Tiara, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Di mana pada pagi hari ini di kawasan Pangkalan Jati ataupun khususnya di Jalan Jati Waringin Raya, Jakarta Timur, memasuki jam perkantoran dan aktivitas masyarakat, situasi arus lalu lintas dari arah Jatiwaringin yang akan menuju ke arah Cawang dan dari arah Bekasi pun demikian yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Situasi arus lalu lintas yang akan masuk ke dalam tol Becakayu yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk juga demikian terpantau ramai lancar. Dari arah sebaliknya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi juga demikian terpantau ramai lancar. Meskipun situasi arus lalu lintas di kawasan ini memang terpantau ramai lancar, perlu diperhatikan bahwa di kawasan ini sedang adanya pembangunan ataupun pekerjaan proyek, yaitu ada penanaman pipa air. Untuk itu berhati-hati apabila melewati kawasan ini karena memang sesekali tersendat karena adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Jatiwaringin dan dari arah Bekasi yang sama-sama akan menuju ke arah Cawang, dan perlu diantisipasi
bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti melawan arus serta tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari kapasitas kendaraannya. Selain informasi arus lalu lintas, kami juga akan mengingatkan bagi Anda pengguna roda 4 untuk selalu mengingat akhilan plat nomor kendaraan Anda apabila akan berkendara dan melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap pada pagi hari ini. Dan tetap ikuti aturan lalu lintas dimanapun Anda berada, serta tetap patuhi rambu lalu lintas dan tidak membuat pelanggaran lalu lintas sekecil apapun. Kemudian untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya juga Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dari kawasan Pangkalan Jati, Kalimalang, Jakarta Timur. Kembali ke studio bersama Tiara dan Mala, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Haikal dan juga rekan-rekan anti-MC sudah melaporkan secara langsung seperti apa kondisi lalu lintas di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi usai KTT G20 di Brazil, Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris untuk lanjutan kunjungan kerjanya. Kedatangan Presiden Prabowo di London disambut langsung oleh perwakilan Kerajaan Inggris. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda. Di laman media sosial pribadinya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunggah foto saat ia menonton laga Timnas di sela-sela lawatannya menghadiri KTT G20 di Brasil. Prabowo nampak tersenyum bangga usai skuad Garuda berhasil membobol gawang Arab. Ya Pak, Timnas menang 2-0 nih Pak, berarti masuk kualifikasi ya Pak? Insya Allah ya, saya nggak tahu hitungannya, tapi terima kasih. Tapi Bapak nonton di mobil ya Pak? Iya, terima kasih tim nasional, luar biasa. Oke, terima kasih. Pak, Apresiasi serupa bagi Timnas Indonesia disampaikan pula oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Bakri, di sela-sela tugasnya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 di Brasil. Di akun media sosialnya, Anindya mengungkapkan rasa senang dan bahagianya atas kemenangan skuad Garuda yang telah mengandaskan mimpi Timnas Arab Saudi. Bahkan, khusus untuk pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand, Anindya Bakri menyatakan kebanggaannya. Apalagi saat ini Marcelino tengah bermain di klub bola miliknya, Oxford United. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami masih punya informasi pilihan untuk Anda di mana usai KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris untuk kelanjutan kunjungan kerjanya. Kedatangan Presiden Prabowo di London disambut langsung oleh perwakilan Kerajaan Inggris. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Stansted, London pukul 8.42 Rabu pagi waktu setempat atau pukul 15.42 Rabu sore waktu Jakarta. Turun pesawat di atas karpet merah, Prabowo disambut langsung oleh perwakilan Kerajaan Inggris, Deputy Lieutenant Charles Anderson, Duta Besar Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Satrio Jiwandono, dan Atase Pertahanan KBRI London Kolonel Faisal Ridwan. Cuaca di London saat ini sangat dingin dengan suhu mencapai -1 derajat Celcius. Di hotel tempat penginapan, Presiden Prabowo disambut langsung oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia London. Wah, itu salah satu pengalaman yang nggak bisa terlupakan lah, salah satu pengalaman yang tak bisa tergantikan karena saya juga belum pernah ketemu langsung dengan Bapak Presiden dan barusan ketemu langsung itu jujur bikin saya merasa lebih semangat lagi juga gitu untuk belajar. Banyak banget persiapan yang kita sebagai tim PPI telah prepare dari jam 6 pagi bahkan ada yang dari jam 4 pagi untuk memprepare makanan dan beberapa dokumen juga agar perjalanan Pak Prabowo di sini berjalan semua dengan lancar. Kebetulan saya ikut tim protokol sama kayak salah satunya kemarin Saspi juga temenin Saspi. Jadi kayak dari protokol hari pertama kita survei bandara segala macam dan setelah bandara kita hotel. Habis hotel kita kayak survei hotel tempat Pak Presiden sekarang ini nginep.
Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris ini merupakan lanjutan setelah kunjungan kerjanya ke China, Amerika Serikat, Peru, serta Brazil. Ya, jadi memang setelah kunjungan ke China ya, kita ketahui kemarin. Pertama ke China, betul, terus ke Amerika, ke US, kemudian ada Peru, dan ada sejumlah lokasi lain, negara lain gitu ya. Saat ini Presiden Prabowo sudah tiba di London, Inggris begitu ya. Tampaknya Presiden Prabowo memang ingin memperkuat kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk bisa tentu saja sebagai presiden baru ini memperkuat dari segi pertahanan, ekonomi, dan lain-lainnya dengan negara lain. Betul, salah satunya ekonomi yang tadi sudah disebutkan Mala, difokuskan apakah hari ini juga akan menjadi pembahasan. Begitu kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada rekan kami, Fahada Indi yang sudah berada di London, Inggris. Selamat pagi waktu Jakarta, Indi. Apa kemudian ini agenda dari Presiden Prabowo Subianto di London hari ini? Ya, selamat pagi juga. Indi? Tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Fahada Indi ya. Kita nanti akan benahi sambungan komunikasi, tapi kita beralih ke kabar selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Baik, apakah Fahada Indi sudah terhubung? Fahada, sudah bisa mendengar kami? Iya, malah. Oke, baik. Kita nanti akan update informasi ya dari Fahada Indi karena memang terpantau jauh ya Malaya Indonesia London ini komunikasinya agak susah. Oke, kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu pemirsa. Ini tak ada listrik yang sulit bekerja akibat banjirop di Angke, Jakarta Utara membuat Wakil Presiden bersama PJ Gubernur Jakarta meninjau langsung ke lokasi banjir. 5 hari sudah banjirop terjadi di wilayah Muara Angke, Jakarta Utara. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu karena saat banjirop terjadi, listrik dipadamkan untuk keamanan dan listrik baru kembali menyala saat banjirop ini surut menjelang tengah malam. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan air bersih akibat banjir. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya dan juga bahasan yang menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya adalah polisi memastikan wanita yang mayatnya ditemukan di jurang di Jalan Trans Sulawesi, Luhut Timur, Sulawesi Selatan, Jessica Solu alias Cika sebagai korban pembunuhan. Sesaat lagi informasinya pemirsa. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. 2 orang dalam jaringan narkoba internasional asal Timur Tengah dengan barang bukti sabu 389 kg ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Berinisial MS dan CP, 2 orang kurir orang kepercayaan sang pengendali digelandang ke hadapan awak media. Ditangkap pada 17 November lalu di Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat, hanya berjarak 500 meter dari Kampung Ambon. Diduga 389 kg sabu ini dari Afghanistan yang dikirim melalui jalur laut menuju Provinsi Aceh dan dibawa ke Jakarta melalui jalur darat. Informasi lainnya pemirsa, polisi terus memburu orang-orang yang terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 1 orang buronan berinisial A alias M ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Sleman, Yogyakarta. 59.300 ya, tak masukkan dompet. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus mengusut kasus judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta 13 warga sipil.
Ini berapa ini masuk 25 ini? Enggak itu. Dalam pengusutan tersebut, polisi menangkap seorang buronan yakni A alias M di tempat persembunyiannya di sebuah apartemen di kawasan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta pada hari Minggu 17 November 2024. BPKB sama A alias M merupakan orang terakhir dari komplotan segitiga. Sebelumnya dari komplotan tersebut, polisi sudah menangkap 2 tersangka berinisial A dan AK. Ketiga tersangka berperan mengumpulkan situs judi online, mengumpulkan uang setoran dari bandar, memverifikasi website judi online agar tidak diblokir oleh Komdigi, dan mengatur operasional kejahatan dalam kasus ini. Dari tersangka A alias M dan istrinya berinisial D yang telah lebih dulu ditangkap, petugas menyita uang tunai dan aset senilai 16 miliar rupiah. Dari tersangka A alias M ini dan istrinya, saudari D yang sebelumnya juga sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka, penyidik berhasil menyita uang tunai serta aset dari tersangka senilai kurang lebih 16 miliar rupiah. Rekan-rekan, tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir ya, kepingan segitiga. Ya, sebelumnya tersangka yang sudah ditangkap, tersangka A, kemudian tersangka AK, nah ini yang terakhir tersangka AM, A alias M. uangmu 59.300 ya. Hingga saat ini, polisi sudah menangkap 23 orang tersangka yang terdiri dari 10 orang pegawai Kementerian Komdigi dan sisanya warga sipil. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ini berapa ini masuk 25 ini? Enggak itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga siswi Madrasah Ibtidaiyah yang mengalami kekerasan fisik dan seksual yang berujung kematian di Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya bersedia memberikan keterangan ke penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi. Tim psikolog pun turut mendampingi pihak keluarga yang masih syok agar dapat membantu proses penyidikan polisi. Sudah sepekan usai ditemukan meninggal dunia di kebun dekat rumahnya, pelaku pembunuhan seorang siswi Madrasah Ibtidaiyah berusia 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur belum juga diketahui identitasnya. Kendati polisi sudah menerjunkan anjing pelacak, namun keberadaan pelaku hingga kini masih diburu. Terbaru, pihak keluarga korban akhirnya bersedia memberikan keterangan kepada polisi untuk membantu proses penyidikan. Tim psikolog dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memberikan pendampingan kepada pihak keluarga yang masih syok atas kejadian yang menimpa buah hatinya. Selama kunjungan kita melakukan pendampingan terhadap ibu korban karena mengalami shock berat, sehingga dari awal memang belum bisa diajak komunikasi. Kemudian alhamdulillah kemarin itu sudah mulai bisa bercerita seperti itu. Meskipun ya masih ada beberapa psikologisnya masih berkembang. Ada pemberian terapi atau ya, obat? Kita memberikan psikoterapi juga untuk ibu korban, kemudian kita memberikan konseling juga dan penguatan secara psikologis. Hingga saat ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa. Namun jumlah ini masih bisa bertambah mengingat pelaku masih belum tertangkap. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga Jessica Soluk, perempuan muda yang menjadi korban pembunuhan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Keluarga almarhumah Jessica histeris saat peti jenazah diusung ke rumah duka untuk disemayamkan. Keluarga mendesak kepolisian menerapkan pasal hukuman mati pada pelaku.
Polisi memastikan korban yang mayatnya ditemukan di jurang di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pemirsa. Ini adalah Jessica Solu alias Cika sebagai korban pembunuhan. Hal ini didapat dari pemeriksaan saksi dan barang bukti dan melakukan gelar perkara termasuk mengantongi identitas pelaku yang dicurigai. Kasus pembunuhan Jessica terjadi pada Senin 13 November 2024 lalu. Kita akan langsung update informasinya. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami saat ini AKBP Zulkarnain yang merupakan Kapolres Luwu Timur. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi, terakhir informasi yang kami terima ini pelaku sudah diamankan, begitu? Nah, ini seperti apa kemudian ini titik terang yang didapatkan oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya pelaku tertangkap, Pak Kapolres? Terima kasih Mbak, jadi memang benar pelaku terkait masalah pertemuan kemarin atas nama Jessica Solu, kemudian kami melakukan penyelidikan, alhamdulillah berdasarkan dari keterangan dan alat bukti yang kami terima, kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial A. Dan kemarin juga sudah disetujui oleh langsung Pak Kapolda. Dan ini kami akan melengkapi kegiatan selanjutnya dengan alat bukti yang lain yang akan untuk menambah kepidakan dari. Ya Pak Kapolres, sebenarnya siapa pelaku ini dan apa hubungannya dengan korban Pak? Apakah mereka saling mengenal? Karena informasinya keluarga korban pada saat itu waktu korban ini dijemput oleh driver atau supir mobil rental tersebut, seharusnya yang menjemput adalah kenalan dari keluarga korban. Tapi yang datang ternyata bukan orang yang dimaksud Pak. Jadi gini Mbak, sebenarnya mereka tidak saling kenal Mbak. Saat mereka berada di dalam kendaraan itu di nama tersangka A ini akan membawa ke korban itu ke Morowali. Pada saat itu karena kurang penumpang, jadi dipindahkan atau diusulkan untuk besok untuk berangkat. Dan si tersangka itu tetap berupaya untuk memberangkatkan korban ke Morowali. Namun di sepanjang perjalanan sambil mencari penumpang ternyata tidak ada penumpang lain dan tersangka ini berniat atau timbul hawa nafsu untuk bersetubuh dengan korban Mbak. Akhirnya karena korban menolak, setelah diiming-imingi dengan uang sebesar 200.000, korban tetap menolak. Akhirnya pada saat di desa Kasintu pelaku melakukan pemerkosaan. Baik, motif atau mungkin keterangan yang berhasilkan didapatkan oleh pihak kepolisian sejauh ini berarti seperti apa Pak Kapolres? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari alat bukti yang ada, saksi yang ada, kami menyesuaikan dan memang semua sesuai bahwa tersangka pada saat di perjalanan korban berada di samping tempat duduk supir, pada saat di perjalanan melihat posisi korban dalam keadaan tertidur menimbulkan hawa nafsu, kemudian berniat untuk bersetubuh. Setelah itu pada saat di desa Kasintu korban diperkosa dengan lehernya, kemudian korban melakukan perlawanan dan tidak sadar, kemudian diperkosa. Setelah diperkosa pada saat mau berangkat korban terbangun dan pada saat itulah dia akan korban menyampaikan bahwa akan melapor ke polisi dan tersangka panik akhirnya melakukan pemukulan di belakang kepala dan melakukan pencabutan dan korban meninggal dunia. Ya Pak Kapolres, mengingat bahwa sebelum dilakukan pembunuhan pelaku juga memperkosa korban, lalu pasal berapa nih ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku? Berdasarkan hasil gelar perkara Mbak, sementara kami terapkan pasal 338 terkait masalah pembunuhan, kemudian kami juntukan juga 365 ayat 3 terkait masalah pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, kemudian juga kami juntukan juga ke 285 terkait masalah
pasal pemerkosaan yang nanti dan atau tidak pidana kekerasan seksual pada perempuan. Ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nanti kami akan coba silakan lagi apakah ada keterlibatan direncanakan ada sebelumnya terkait masalah alat bukti yang ada untuk mengarah kepada pasal 344. Tapi sementara ini kami masih pasal 338. Baik, sejauh ini masih dalam penyidikan. Terima kasih informasi yang sudah diberikan kepada kami, Pak Kapolres AKBP Zulkarnain, Kapolres Luwu Timur, bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi. Sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta 2024 semakin seru jelang hari pencoblosan yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono akan menggelar kampanye akbar kedua di lapangan Banteng, Jakarta Pusat setelah sebelumnya melaksanakan kampanye akbar pertama di lapangan Cendrawasih, Jakarta Barat pada 14 November 2024. Kampanye ini akan menjadi momen penting bagi paslon di Pilkada Jakarta dalam upaya meraih dukungan luas di masa akhir kampanye Pilkada Jakarta 2024. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, dipastikan akan hadir dalam kampanye akbar tersebut. Selain Jokowi, sejumlah tokoh nasional lainnya juga disebut akan hadir untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil Suswono. Kawasan Waduk Pluit Penjaringan, Jakarta Utara diperkirakan akan menjadi lokasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Cagup Dharma Pongrekun mengutarakan keinginannya untuk menjadikan kampanye akbar sebagai wadah warga menyampaikan keluh kesah mereka. Dalam kampanye akbar nanti, Dharma Kun ingin membangkitkan kesadaran masyarakat untuk memilih dirinya dan Kunwardana sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara kampanye akbar paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno akan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Diprediksi para ex-gubernur DKI Jakarta seperti Sutioso, Foke akan meramaikan kampanye akbar tersebut. Sejumlah tokoh politik nasional dipastikan akan hadir di GBK. Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Rano menyebut akan ada kejutan untuk warga yang hadir dalam kampanye akbar di 23 November mendatang. Apakah Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 akan hadir dalam kampanye akbar masih menjadi kejutan untuk warga Jakarta. Adu strategi jelang kampanye akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu 23 November mendatang menjadi momentum bagi ketiga pasangan Cagup Cawagup untuk mengajak warga Jakarta menentukan pilihan politik mereka. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan kampanye akbar yang sebentar lagi akan dilakukan oleh masing-masing paslon Cagup DKI Jakarta. Sebagai titik puncak dari proses pemilu, kampanye akbar ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi tapi juga unjuk kekuatan tentunya untuk melihat seberapa besar nih masa dari masing-masing paslon. Kita sudah bersama dengan jubir dari masing-masing paslon. Di studio sudah ada Bang Basri Baco, Sekretaris Tim Pemenangan RK Suswono. Selamat pagi, Bang. Pagi, Bang. Ya. Kemudian ada Bang Alma Januar Putra, juru bicara Dharma Kun. Selamat pagi, Bang Alma. Pagi. Master Alma Kemudian ya panggilnya. Bang Ciko Hakim tentunya, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi, Bang Ciko. Pagi semua. Kemudian ada juga Bang Arif Nurul Imam sebagai analis politik. Selamat pagi, Bang. Sehat ya? Oke. Kita pertama ke Bang Basri Baco dulu. Bang Basri Baco, apa nih strategi yang sudah disiapkan untuk hari Sabtu nanti? Apakah kehadiran mantan Presiden Jokowi ini menjadi kunci dari kampanye akbar RK Suswono? Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Jadi terima kasih Mbak Alma, Mbak Tiara.
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Rencana kita tanggal 23 hari Sabtu akan kampanye akbar yang kedua ya di lapangan Banteng. Semuanya sudah siap, insya Allah. Moga-moga respon masyarakat dan seluruh pendukung kader, partai politik, ormas dan relawan, serta para tokoh-tokoh yang tadi itu bisa ikut memeriahkan acara. Berarti terkonfirmasi ya Bang ya, hadir ya semua pesta dari pilkada atau pesta demokrasi. Oke, siapa saja Bang nanti tokoh-tokoh? Mungkin senior-senior ya yang hadir. Yang sudah terkonfirmasi siapa nih? Karena kan kemarin kita ketahui Pak Jokowi sendiri rasanya sudah mengatakan gitu ya, memastikan kepada media bahwa akan datang kalau diundang dan memberikan dukungan. Ya. Gitu. Insya Allah Pak Jokowi, Pak SBY juga terkonfirmasi, serta beberapa tokoh-tokoh pimpinan gitu dari partai politik maupun tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama juga yang hari ini ada di Ridho, insya Allah akan hadir ikut memeriahkan pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Oke. Selain menyiapkan bertabur bintang seperti ini, apalagi strategi disiapkan dalam kampanye akbar ini? Adakah segmen tertentu yang disasar dalam kampanye akbar, Bang, dengan mempersiapkan konten-konten misalnya untuk generasi Gen Z gitu, Bang? Oh iya, konsepnya itu kan konser ya, semacam konser gitu. Kita ambilnya, berusaha mengambil untuk semua level gitu ya. Dari Gen Z-nya ada bintang tamunya, ada Vertela. Terus dari milenialnya juga ada. Terus yang usia atas juga ada, nanti gongnya adalah Rhoma Irama. Oke, Bang Rhoma. Jadi ya. Raja Dangdut Indonesia. Nanti jangan lupa nyanyiin judul. Karena lagi pesannya. Dan konsepnya sedikit ambiaran. Jadi semua level tuh bisa hadir di situ, insya Allah bisa menikmati suasana kampanye. Baik, Bang Basri tadi sudah nge-spill gitu ya, sudah ada Pak SBY yang terkonfirmasi, Pak Jokowi begitu. Kalau dari Mas Ralma sendiri seperti apa nanti? Lokasi pemilihannya juga cukup unik ya? Itu tadi saya ralat dikit ya, bukan di Waduk Pluit, karena Waduk Pluit nggak boleh dijadikan lokasi, maka kita di daerah Kalideres, Jakarta Barat, insya Allah ya, insya Allah supaya deres dukungannya. Deres dukungannya insya Allah. Dan apa yang disiapkan supaya deres? Dan kami petugas rakyat tuh santai Kak, santai banget, karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, kami nggak ada kasus korupsi apapun ya, kami nggak pernah hina warga Jakarta, kami nggak pernah hina kota Jakarta, nggak pernah hina Jackmania, kami nggak pernah hina baginda Rasulullah Muhammad SAW ya, dengan mengatakan beliau pengangguran nikahi janda kaya ya, nauzubillah, itu zolim sekali ya mengatakan itu pada nabi kami. Dan kami nggak tersangkut. Ini Mabes Polri cermati keterkaitan kasus judi pegawai Kemenkom Digi dengan Pilgub Jakarta ya. Jadi ada dana masuk ke Pilgub Jakarta. Sudah menyiapkan data-data. Ada juga, saya tunjukin semua biar cerdas semua warga Jakarta ya. Ada ternyata kan di situ ada di sebelah kami Ridho ya, ada Budi Ari ungkap projo dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, gitu ya. Ini mantan menterinya nih, gitu kan. Terlanjut lagi. Ada juga PM Jack ya, PM JAK laporkan peserta Pilkada Jakarta ke Bawaslu terkait dugaan dana kampanye dari judi online. Nah, ini ada tapi sepertinya ini banyak banget nih Bang. Kalau mau ditampilin semua nih. Hakim. Ada juga Menko Polkam tanggapi dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol. Ini dari Bang Ciko ini. Ini judulnya. Iya, tapi Bang Alman, poinnya adalah Bang. Lanjut dulu. Karena tadi bilang Rhoma Irama suruh judol. Ini saya bahas nih. Iya. Iya kan, lanjut. Nah, jadi banyak sekali kita lanjut ya dari Bang Ciko. Istana klaim tak halangi periksa Budi Ari ya, dan juga Mr. T yang udah ditangkap itu. Mr. T ada di sebelah sini ya, ada di kubu 03. Budi Ari di 01 gitu kan, jadi 02 tuh relax banget gitu, kita nggak pernah korup. Mas ini kan banyak banget ya, tapi intinya sebenarnya yang mau disampaikan apa Mas? Ya ini mau disampaikan nih, ya jadi karena kan banyak banget nih berita-berita yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai apa ya, bahan untuk belanja masalah dan lain sebagainya begitu. Tapi yang paling difokuskan oleh paslon nomor 2 untuk mungkin berstrategi sebelum nantinya kampanye akbar ini seperti apa? Menyadarkan warga Jakarta, kami itu independen dari rakyat, kami nggak minta endorse dari siapapun. Karena demokrasi itu
adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Ya, apalagi mantan penguasa gitu ya. Ya, dan tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jadi jurkam gitu ya. Kayaknya banyak banget pesan-pesannya ya. Iya. Bahasanya dipaksa juga harus diklarifikasi itu. Iya, maksudnya tidak pantas, Bang. Intinya tidak pantas kepala negara kita dipaksa untuk jurkam. Dan lanjut, kita harus sadarkan warga Jakarta bahwa track record mereka di kanan kiri saya ini adalah karya mereka. Ya, bagaimana mungkin Jakarta bisa menerima, ya kita lihat nih, warga di 5 daerah ini punya utang pinjol terbesar, Jawa Barat nomor 1. Ya, kesejahteraan rakyatnya hancur di Jawa Barat kan? Lanjut lagi, warga Jawa Barat paling banyak nunggak utang pinjol, tembus 16,5 T. Gitu ya. Lanjut lagi, 5 provinsi dengan nilai transaksi judi online terbesar, Jawa Barat lagi mimpin. Tapi Banten juga ada. Ya, jadi bagaimana banyak sekali ya nampaknya ya. Tapi kan ini 2 hari lagi nih masa Jabar kampanye. itu Gongnya apa nih supaya bisa mendulang suara? Karena kan kita harus realistis. Untuk menang pilkada butuh suara, butuh dicoblos nih, Mas. Gongnya apa? Warga Jakarta tuh cerdas, Kak. Ya, maka ini kita buka terus. Kita buka terus track record mereka supaya warga Jakarta jangan salah pilih. Ya, kalau udah track recordnya di Jawa Barat seperti itu, di Banten juga banyak kemiskinan, kesejahteraan belum merata di sana ya, banyak sekali yang parah-parah ya. Bahkan Mas Pram seringkali ngomong bahwa 10 menit ya, saya bawa juga datanya nih ya. 10 menit Mas Ralma, tapi tadi kan sudah terkonfirmasi, balik lagi ke pertanyaan awal. Lanjut, sebentar. Dua orang yang sudah datang. Kalau tokoh dari paslon nomor 2 sendiri, ini yang sudah terkonfirmasi hadir, sudah ada? Banyak, ada Ibu Siti Fadila Supari dan lain-lain ya, banyak tokoh. Saya mau lanjut lagi, 10 menit dari Istana Negara, dari kantornya Mas Pram, itu ada Nenek Hasna, ini ada datanya juga ya, yang hidup 2 kali 3 meter, tidurnya harus sisipan 13 orang. Kalau begitu kita langsung konfirmasi ke Bang Ciko. 10 tahun, gini, 10 tahun mereka ngapain aja? Masyarakat kita akan bergeser ya. Ngapain aja? Bang Ciko, sama mungkin pertanyaan awalnya tadi, siapa saja yang kemudian nanti akan sudah hadir begitu ya di kampanye Akbar yang akan diselenggarakan sebentar lagi, sekaligus mungkin menanggapi tadi pernyataan dan juga data-data dari Mas Ralma. Silakan. Ya, Bapak, itu kan haknya Mas Ralma. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kampanye Akbar ini kan kita yang udah berkutat di bidang politik dan berkampanye di setiap pemilihan ini kan udah paham bahwa sebenarnya kampanye Akbar itu adalah hanya semacam gong atau penegasan ya, tidak akan ada dampak elektoral yang begitu besar ya. Itu seakan menutup akhir masa kampanye dan tapi tentu itu juga tetap perlu dilakukan. Nah, nanti itu adalah menjadi ajang berkumpulnya mungkin para pendukung yang khususnya nggak bisa semua karena kan terbatas tempatnya, seperti Stadion Madia ini kalau nggak salah hanya 20.000 kapasitas, jadi elit-elit pendukungnya insya Allah akan hadir. Ya, kita sampai hari ini belum rapat yang terakhir untuk menentukan susunan acara dan lain-lain, tapi memang seperti dikira-kira oleh media dan masyarakat, ya mungkin Pak Anies hadir, mungkin Pak Ahok hadir, mungkin mantan-mantan gubernur Jakarta mayoritas akan hadir, minus Pak Jokowi mungkin ya. Jadi insya Allah ini akan ramai sekali, tentunya diramaikan juga oleh para influencers pendukung kami, artis, seniman, dan kelompok masyarakat sipil yang memang dekat dengan tim kami. Bu Mega nanti hadir nggak, Bang? Sepertinya sampai hari ini belum ada konfirmasi, tapi kan karena memang ada juga di hari yang sama, kalau nggak salah di Jawa Tengah juga akan ada, jadi kemungkinan Ibu di sana atau enggak. Tapi pada prinsipnya gini, kalau bicara soal PDI Perjuangan, itu kami turun full force lah, sudah diamanatkan untuk para kader, DPP maupun simpatisan dan semua pendukung untuk turut mendukung. Tapi ada permintaan nggak sih, Bang, dari tim Pramrano ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk hadir dalam kampanye? Karena kan kita ketahui bahwa di paslon nomor 1 sudah ada mantan Presiden Jokowi, kemudian ada Pak Bahlil maksudnya. Kenapa Bu Megawati sandingannya Pak Bahlil dong? Iya, maksudnya. Oke. Tapi kan kita butuh tokoh-tokoh yang ketua umumnya Ridwan Kamil. Kita Oke, Bang Ciko, tapi ya mungkin selain itu mungkin ada yang disiapkan gitu. Selain mungkin kalau memang Bu Megawati tidak hadir, mungkin ada ya strategi atau konsep atau konten yang disiapkan dalam kampanye Akbar ini. Kalau tadi
dari Bang Basri Baco mengatakan semua segmen ini sudah kita siapkan kontennya. Kalau dari Pram Rano sendiri bagaimana? Kontennya insya Allah sebenarnya ini lebih ke seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, riang gembira, bahagia, membahagiakan warga Jakarta. Artinya nanti bahkan kalaupun ada pidato-pidato oleh siapapun itu, termasuk oleh Mas Pram dan Bang Dul, waktunya betul-betul kita batasi nggak lebih dari 5 menit seorang gitu. Bahkan ada yang cuma pidato 2-3 menit gitu. Jadi ini akan jadi panggungnya rakyat, panggungnya untuk bersenang-senang dalam artian, tapi juga sekaligus menyatukan kekuatan kita bersama, konsolidasi untuk pada tanggal 27 November memenangkan pertarungan ini. Insya Allah 1 putaran. Oke, baik. Oke, sekarang karena sudah adu data mulai berkembang kayak kemarin di sini ya, saya mau langsung ke Mas Arief aja deh. Mas Arief, ini sudah terkonfirmasi nantinya akan seperti apa, strategi-strateginya juga mungkin sudah mulai terbaca begitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi elektoral dari masing-masing paslon tidak sih? Tapi dijawab saja jeda ya Mas Arief ya. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelumnya saya mengarah ke Mas Arief dulu ya. Tadi kan sudah mendengar masing-masing apa yang sudah dipersiapkan begitu menuju kampanye akbar beberapa hari lagi atau dalam minggu ini begitu. Anda melihat ini akan berpengaruh seberapa jauh, seberapa signifikan terhadap para pemilih untuk menjadi penentu begitu nanti acara kampanye akbar ini? Iya, kampanye akbar merupakan rangkaian yang digelar oleh setiap paslon karena itu sebuah kewajiban yang dilakukan oleh KPU. Seberapa jauh pengaruh terhadap elektoral yang perlu kita lihat adalah 2 hal. Pertama, target kampanye akbar adalah swing voter, di mana pemilih yang masih bimbang itu masih bisa bergeser ketika pemilih yakin dengan kampanye akbar. Kedua, pemilih yang belum menentukan pilihan. Dari data masih ada sekitar 10% pemilih Jakarta yang belum menentukan pilihan. Variabelnya apa? Setidaknya ada beberapa variabel sejauh mana kampanye akbar itu bisa menarik swing voter dan yang belum menentukan pilihan. Pertama, penyampaian visi politik dan pidato politik. Pidato politik itu bagi kelas masyarakat kritis atau biasanya swing voter atau yang belum menentukan pilihan, itu melihat sikap politik, penegasan politik, apa yang akan diusung oleh calon gubernur. Misalnya kalau di Pilpres 2014 Pak SBY diksi yang diulang-ulang anti korupsi. Besok apa ini setiap kandidat? Kalau kemudian menjadi fokus dan konsentrasi, tentu diksi ini akan diulang dalam pidato politik ketika kampanye akbar. Ini akan dilihat oleh pemilih kritis yang belum menentukan pilihan atau yang swing voter. Kedua, tentu dari pemilih-pemilih yang kurang logis atau lebih emosional, itu sebagai unjuk kekuatan. Sejauh mana massa yang banyak, kehadiran massa yang makin banyak, itu akan mensugesti pemilih yang sebagian pemilih di Indonesia akan mengikuti calon yang dikira kuat. Kalau kemudian massa itu banyak, asumsi publik atau pemilih yang awam itu akan mengira kuat. Sehingga potensial untuk mendukung kandidat yang pas kampanye akbar masanya banyak. Selanjutnya juga soal bagaimana kemudian kampanye akbar itu dikemas sebagai penguatan citra termasuk personal branding. Misalnya bagaimana baju atau kostum dari calon gubernur dan wakil gubernur. Misalnya Bang Ciko, calon gubernurnya Mas Pram dan Rano Karno. Bagaimana kemudian ketika dipetakan memilih pemilih demografi di Jakarta, misalnya ketika pengen mengambil ceruk Jawa dan Betawi, maka bisa jadi itu yang akan ditampilkan secara kostum. Bisa dilihat juga kemudian hiburan atau pertunjukan yang dilakukan, misalnya kesenian khas Betawi apa, dan banyak lainnya dari sisi personal branding. Tentu faktor lainnya juga endorsement tokoh. Diakui atau tidak, endorsement tokoh juga menjadi salah satu variabel pemenangan dalam kerja-kerja politik. Kita tahu di pasangan Ridho ada Pak Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk penyanyi Rhoma Irama. Di kubu siapa? Independen ada Bu Siti Fadilah, di kubu Mas Anies
ada sorry, kubu Mas Pram, ada Mas Anies. Salah juga. Tentu ini akan adu kekuatan efek elektoralnya sejauh mana ketokohan tersebut itu kemudian bisa mengerek pemilih atau pendukung fanatiknya. Kalau lihat dari berarti kalau melihat dari paparan ketiga tim ses tadi, yang paling siap kira-kira siapa nih Mas dengan faktor-faktor itu? Saya kira yang paling siap ini kemungkinan antara 1 dan 3, Ridho dan siapa? Mas Pram dan Rano Karno. Pertimbangannya apa tuh Mas? Tadi setelah disampaikan misalnya di kubu Ridho ada Pak Jokowi, ada Roma Irama. Tokoh-tokoh yang hadir artinya ya? Ya, hadir. Terus kedua, sekarang bagian dari rejim penguasa tentu mobilisasi masanya akan banyak. Karena itu menyangkut sumber daya logistik dan lainnya dan sebagainya. Di kubu 03, tentu Mas Pram ini tokoh populer yang bisa komunikasi di semua elit. Bahkan termasuk ke kubu Ridho, ke petinggi-petinggi pengusung partai Ridho. Itu saya kira salah satu mengapa 01 dan 03 paling siap. Saya tidak tahu di pasangan independen. Kita anggapi pernyataan Mas Arief, Bang Basri Baco. Tadi simbol-simbol juga penting nih dan juga pidato politik. Nah, apakah ini sudah matang disiapkan menggunakan simbol-simbol? Apakah nanti RK Suswono dan pidato politiknya apakah sudah dirancang dengan sebagaimana mungkin? Yang pasti 2-3 hari ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kampanyenya atau pidato politiknya tidak akan lama, lebih kepada hiburan terhadap warga rakyat DKI Jakarta. Visi misi juga penyampaiannya Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga tidak akan lama, cuma sekilas saja. Selebihnya adalah mungkin sambutan dari tokoh-tokoh yang kita undang hadir, dan setelah itu hiburan dan makan gratis. Kulineran gratis di lebih ke lapangan Banteng. Pesta-pesta ya. Ke pesta rakyat. Rakyat. Lebih kepada pesta rakyat, makanya simbolnya atau musik-musiknya ambiaran yang lagi in di warga Jakarta ternyata. Terus gongnya nanti ada Roma Irama, ada milenialnya, ada Filatela kalau nggak salah. Terus ada elemen yang zaman saya, kira-kira gitu. Oke, kalau Mas Ralma sendiri seperti apa nih? Saya ralat dulu pernyataan Bang Arief yang bilang 02 nggak siap ya. Saya justru tidak tahu. Iya. Baik, makasih. Saya kasih tahu sekarang Bang. Saya kasih tahu Bang. Jadi Bang Arief, karena kami tidak tersangkut kasus apapun ya, dan kami tidak pernah menerima aliran dana haram apapun, kami benar-benar fokus ke rakyat. Jadi kalau tadi yang abang-abang sebutin tokoh-tokoh tadi, ada yang lebih hebat Bang dari tokoh-tokoh tadi Bang. Rakyat Bang. Karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan tokoh. Bukan kedaulatan mantan penguasa. Jadi kami disupport penuh oleh rakyat. Bang, tuh banner kami Bang, spanduk kami Bang, tuh rakyat semua Bang. Makanya saya kalau di jalan ada spanduk yang dirobek, saya nangis. Itu tukang sayur, tukang buah, ojol, para buruh, para guru honorer, itu yang bikin spanduk kami tuh. Yang masang-masangin. Yang dirobek cuma 01. Oh enggak juga Bang. Saya juga korban Bang. Tapi dalam situasi masyarakat paternalistik, itu endorsement tokoh harus diakui berpengaruh. Iya, sebentar Bang, giliran saya Bang. Giliran saya Bang. Ya. Jadi tokoh tersebut ya memang sudah mengendorse, tapi endorse rakyat, endorse warga Jakarta adalah yang paling utama. Kami tidak mau nepotisme, tidak mau mencari tokoh-tokoh ya yang mengendorse secara khusus. Kami pengen banget dapetin restu dari warga Jakarta. Jadi warga Jakarta harus tahu bahwa apa sih yang mereka mau harapkan dari dua ini gitu. Saat Nenek Hasna yang rumahnya 10 menit dari istana, dari balai kota, 10 menit dari kantor Setkap ya, sekretaris kabinet, kantornya Mas Pram dan Pak Jokowi. Cuma 10 menit jaraknya di Tanah Tinggi, tapi hidup selama 10 tahun menderita 2 kali 3 meter, 13 orang tidur sif-sipan. Apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Ya, apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Iya. Mengenai permasalahan Jakarta lebih dekat ya. Apalagi yang mau diharapkan warga Jakarta? Bang Ciko, Bang Alma. Iya, ya oke deh. Oke, sekarang giliran Bang Ciko. Bang Ciko, kayaknya paslon Pram Rano ini lebih siap dengan simbol-simbolnya ya.
Gimana? Iya, lebih siap dengan simbol-simbolnya mengidentifikasikan diri dengan budaya Betawi. Apakah ini nantinya akan juga ditonjolkan dalam kampanye Akbar? Semua budaya lah saya rasa ya, tapi kan memang beruntung ya punya pasangan calon yang memang orang Jakarta dalam tanda kutip gitu. Mas Pram kan udah di Jakarta sejak tahun 80-an. Bang Rano atau Sidul ini kan emang anak Kemayoran, lahir di Kemayoran, dan kita juga bersyukur ada etnisitas yang berbeda di antara mereka ya. Mas Pram orang Jawa, Bang Rano darah Minang dan Betawi, dan jadi ini lebih memudahkan komunikasi ketika turun ke masyarakat. Walaupun suka nggak suka, memang kadang-kadang terkait dengan etnisitas itu juga masih diperhatikan oleh pemilih. Cuman bukan itu yang kita tonjolkan ketika turun ke masyarakat, tapi terkait dengan budaya ini memang juga menjadi bagian dari visi misi kami. Untuk menjadi kota global itu kan ternyata unsur budaya itu juga harus kuat. Dan kita ke depan DKI insya Allah akan berubah menjadi DKJ, dan kemudian nanti tidak lagi ada semacam larangan untuk mengedepankan satu budaya tertentu. Dan kita juga harus paham bahwa Jakarta ini identik dengan Betawi, tapi juga tentu dengan budaya-budaya lain. Jadi budaya ini dan juga hal-hal yang terkait dengan masyarakat di akar rumput, artinya Mas Pram dan Bang Dul ini kan selalu mengatakan yang kita ingin bangun ini kota global yang berkeadilan. Nah, bisa berkeadilan kalau memang membangunnya dari bawah, kesejahteraan diangkat, kesetaraan juga diwujudkan, sehingga disparitas antara kaya dan miskin juga bisa dihapus gitu. Nah, ini juga berangkat selain dengan kesejahteraan, budaya juga selalu berangkat dari bawah ya. Masyarakat kita yang masih kental dengan budaya-budaya Jawa misalnya kan masih suka wayangan di bawah, Betawi juga begitu, masih suka ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya masing-masing. Jadi ini juga harus kita tonjolkan ke depan sehingga Jakarta bisa betul-betul menjadi kota yang punya keunikan tersendiri ke depan. Dan insya Allah nanti di acara kampanye Akbar yang kedua ini akan kami pertontonkan. Lebih populis nggak sih ininya program-program yang ditawarkan oleh Pram Rano ini, Mas? Selama ini saya merasa begitu. Saya sebagai juru kampanye ya, tentu ketika berkampanye turun ke masyarakat, kami selalu menyampaikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kita bicara soal KJP, kita bicara soal kartu lansia, kita bicara soal pasukan putih yang nanti akan mengasistensi ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia di setiap daerah untuk kemudian tidak perlu ke dokter bila penyakitnya tidak terlalu berat, sehingga pasukan putih ini juga bagian dari tenaga kesehatan bisa memeriksa mereka ke rumah-rumah seperti pasukan oranye lah gitu ya, lebih menjemput bola daripada mereka harus bersusah payah untuk pergi, apalagi banyak lansia yang sebatang kara dan lain-lain. Oke. Setelah kita menyisir 3 tim ses, kita akan ke Mas Arief lagi nanti untuk menanyakan kalau tadi sudah kesiapan dari masing-masing paslon, sekarang kelemahannya apa nih yang bisa untuk diperbaiki di 2 hari terakhir masa kampanye ini. Tapi kita jeda dulu, Mas Arief dijawabnya nanti. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjut langsung ke Mas Arief. Mas Arief, sisa 2 hari lagi kesempatan bagi masing-masing paslon untuk bisa meningkatkan elektabilitas dan mendulang suara, khususnya swing voter yang belum menentukan pilihannya. Nah, apa nih kelemahan-kelemahan yang bisa diperbaiki untuk bisa meningkatkan elektabilitas? Oke, dari pasangan 01 Ridwan Kamil dengan Suswono, saya kira kalau kita lihat awal deklarasi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, mereka memiliki pasangan yang elektabilitas paling tinggi. Tetapi hari ini mengalami stagnansi, bahkan terjadi penggerusan. Salah satu titik lemahnya yang saya lihat adalah kerapuan partai politik pengusung, di mana mesin politik tidak bergerak secara efektif, tidak melakukan penetrasi ke bawah, dan kemudian dampaknya adalah stagnan secara elektabilitas. Meskipun paling banyak ya? Meski paling banyak, koalisi Super Jumbo, Kim Plus. Bagaimana seharusnya dengan mesin politik yang besar, penetrasi ke bawah seharusnya lebih masif dan kemudian berdampak terhadap penggandaan elektabilitas. Tetapi faktanya hari ini, survei terakhir yang digelar SMRC, justru elektabilitas pasangan Pram dan Rano Karno yang sekarang lebih unggul. Padahal di awalnya selisih jauh. Terus pasangan independen, Darmakun, saya kira pasangan independen ini bagaimanapun harus kita apresiasi karena ini sebagai kritik terhadap partai politik. Namun memang titik lemahnya adalah calon independen ini
kelemahannya cukup banyak dari mulai logistik. Dana, Bang. Ya logistik dan itu mau tidak mau dibutuhkan. Kedua tentu calon independen harus membangun mesin politik secara alamiah. Berbeda dengan kemudian calon yang diusung oleh partai politik tinggal menumpang mesin politik dari partai politik. Itu dua kelemahan itu yang saya lihat dari semua calon independen. Terus kemudian dari pasangan Mas Pram dan Rano Karno, saya kira partai pengusung yang sedikit. Ini juga menjadi kelemahan ketika mesin politik terbatas, kemudian daya penetrasi dan daya jangkaunya lebih terbatas. Tetapi dengan mesin politik terbatas saja, hari ini elektabilitas Pramono dengan Rano Karno justru telah melewati pasangan Ridho. Terus beda tipis ya, Bang? Beda tipis. Satu lagi, mungkin ini juga bisa dianggap kelemahan, bukan bagian dari kekuasaan hari ini. Baik, Mas Arief. Ini karena memang sudah sebentar lagi gongnya gitu ya. Ini bahkan kalau kita hitung dari hari ini 1 minggu ke depan ya, 6 hari lagi ini sudah mulai apa namanya pesta, betul, pesta demokrasi begitu. Saya akan ke Bang Basri. Kalau bisa digambarkan Bang dengan 3 kata, seperti apa nanti jalannya kampanye Akbar ya yang akan digelar sebentar lagi? Saya tanggapi sedikit Mas Arief tadi. Masalah suara stagnan itu tadi ya? Iya betul, karena gini, survei juga kan macam-macam. Kita tahulah pola survei kayak apa ya. Semua juga punya kubu masing-masing ya. Ada survei yang kami menang, ada survei yang 03 menang. Tapi belum ada survei yang 02 menang. Baik. Ya, gitu ya. Nah, kami sih yakin bahwa rakyat Jakarta ini cerdas dan pintar-pintar. Dan pasti akan cari pemimpin yang punya pengalaman lah. Jadi kepala daerah. Dan kami yakin di paslon kami hanya di paslon kami yang punya pengalaman. Ya, yang punya pengalaman untuk mimpin rakyat dan mimpin daerah. Buat konser nanti juga kami judulnya adalah Pesta Rakyat ya. Karena kami tahu semua ini kekuatannya ada di rakyat. Ya, rakyat juga yang kami undang ajak ke Pesta Rakyat juga levelnya semua level. Baik, intinya pesta rakyat ya Bang. Kita ke Bang Alba 3 kata Bang untuk persiapan. Durasinya ketat Bang. 3 kata. 3 kata dulu lah. Tanggapi dulu. Singkat ya Bang ya. Ya kalau tadi bilang bahwa 02 nggak naik-naik ya itu cuma sekedar survei-survei yang biasa dibayar-bayar ya. Bukan karena nggak ada survei menyatakan 02 menang. Oke, silakan dilanjut Mas. Ya, tapi kan berita ya atau fakta membuktikan bahwa partai yang paling korup ada di Ridho. Ya, nih partai paling ini datanya ada nih. Partai nomor 1. Partai paling korup nomor 2 ada di sini. Iya, ada di sini. Lanjut, saya tutup. Maka rakyat harus sadar. Cari ya datanya. Jadi nggak mungkin mereka bisa melakukan yang terbaik kalau hal-hal yang baik buat rakyat dikorup. Nah, kita mau kasih gambaran. Semua nanti kampanye Akbar nanti, ini ilustrasi terakhir ya. Kampanye Akbar nanti semua dana dari rakyat. Datang ya ke Kalideres namanya Ngeriung Girang. Nah, ini contoh APBD Jakarta. Nah, kalau sama petugas partai yang udah ya, ini kalau nggak bocor, ya bocor gitu ya, bocor, kantongnya bocor, anggarannya bocor gitu ya, dan ini kita tutup lagi. Nah, kalau kita masukin masih ada ya. Nah, kalau sama petugas partai nyampainya ke rakyat, ya apa yang terjadi? Nyampainya berubah. Ini yang terjadi, disulap. Itu nggak bisa. Ini yang terjadi. Jadi APBD tidak murni buat rakyat. Itulah yang kemudian disimpulkan ya. Paslon nomor 2. Jadi gini, rakyat Jakarta. Oke, singkat Bang, dulu kita justifikasi gini nggak benar juga. Pilih Darmakun ya, karena coba masuk partai politik dulu. Yang udah. Yang sudah APBD kita jadi pilih Darmakun. Petugas rakyat. Saya agak kecewa ya, saya menunggu burung merpati kan dari keluar gitu ya. Ternyata uang lagi. Makin dikit lagi ya kan. Jadi pada prinsipnya gini, apa 3 kata? 3 kata ya menang. Ya kan, apalagi 3 tadi seneng banget kamu mulai mengarahkan orang memilih kita ya kayaknya ya, suruh 3 kata. Jadi prinsipnya nanti datanglah ke Stadion Madia jam 10 pagi 27 November. Jadi ini terbuka. Jadi tidak ada pengerahan yang masif, artinya pengerahan mungkin dari teman-teman anggota DPRD maupun anggota DPR RI, DPD Perjuangan, tapi sisanya kita berharap masyarakat umum untuk hadir meramaikan acara ini untuk melihat bagaimana kita akan membawa masyarakat Jakarta dan kota ini menjadi kota yang bahagia menuju kota global yang tentunya berkeadilan dan
nomor satu yang harus dihapus adalah disparitas antara kaya dan miskin, mengangkat kesejahteraan masyarakat kecil, lalu kemudian baru kita bisa berbicara terkait dengan kota global tersebut. Itu dia yang kita harapkan tentunya nanti Pasar Demokrasi tentunya diharapkan berjalan dengan kondusif begitu ya. Memang pilihannya berbeda-beda, tapi kita tetap harus adem ayem gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Basri, Bang Asmal, Bang Ciko, Mas Haris, terima kasih. Hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi dan kami masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Ya, lagi-lagi Indonesia ini cukup membanggakan begitu ya kalau kita lihat 2 malam yang lalu ya, Andi Kumala ya, ini cukup bangga dengan 2-0 melawan Arab Saudi, tapi kita juga tidak pernah lupa bahwa masih ada 4 laga lagi begitu. Ini yang menjadi PR Indonesia, apakah bisa mempertahankan prestasi yang kemarin sudah diraih. Saya akan membahasnya pemirsa dengan pengamat sepak bola Bang Opa Lamara. Selamat pagi Bang Opa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar banget. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Karena Indonesia menang tentunya. Karena Indonesia menang, jadi vitamin tersendiri gitu. Betul. Ya. Oke, Bang Opan, kalau kita lihat permainan Indonesia dengan Arab kemarin ya, itu kan luar biasa. Mungkin ya dari pengamatan-pengamatan banyak yang sebenarnya agak semacam pesimis begitu. Sempat pesimis ya, karena cenderung apatis ya. Betul sekali. Karena permainan Arab sendiri kan kita tahu gitu kan bagaimana kemudian mereka di lapangan. Tapi ternyata Indonesia berhasil membuktikan. Betul. Nah, pandangan dari Bang Opan sendiri seperti apa melihat permainan Indonesia kemarin? Iya. Ini adalah merupakan hasil dari bagaimana saat kita menghadapi Jepang, kemudian kita kalah 4-0, begitu banyak begitu banyak pelecut semangat bagi tim ini untuk kembali bangkit. Kritik yang sangat pedas dari segenap netizen seluruh Indonesia, termasuk yang sudah sangat lama pro ke ST ya, menjadi sangat kritikus, sangat kritis ke ST pada saat itu. Kemudian ada dorongan moral dari Ketua Umum Pak Erick Thohir yang juga sempat viral di ruang ganti pemain. Kemudian ada pernyataan atau statement dari Sinteyong bahwa dia sedang menghadapi tekanan yang sangat berat untuk menghadapi laga versus Arab Saudi setelah kalah dari Jepang. Kemudian tekanan-tekanan ini rupanya dielaborasi dengan sangat baik sehingga menjadi semangat, menjadi motivasi yang luar biasa untuk memaksa pemain bermain habis-habisan di lapangan. Jangan lupa, sebetulnya materi pemain kita sudah sangat cukup untuk bisa bersaing di grup C ini. Kesampingkan keberadaan Jepang. Setiap periode Piala Dunia itu bukan hanya berpikir atau bukan lagi berpikir bagaimana lolos ke putaran final, tapi bagaimana bisa bersaing di 8 besar di putaran final nanti. Jadi kesampingkan Jepang sudah pasti. Beda dimensi ya? Sudah beda dimensinya, beda kelasnya lah ya. Nah, kita berbicara bagaimana tim ini kita menganggapnya cukup menghadapi 4 kompatriot lainnya ya, mulai dari Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Kalau kita melihat materi yang ada sekarang, harusnya memang kita harus mengatakan bahwa ini sangat spesial. Materi pemain sangat spesial, tim ini sangat spesial untuk bisa bersaing dengan bahkan dengan Arab Saudi dan juga dengan Australia. Dan kita sudah membuktikan itu, menghadapi salah satu raksasa Asia, Arab Saudi, kita menahan mereka draw di kandangnya, kemudian kita bisa menang di GBK. Sekali lagi, ada kans untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Seperti yang Bang Opan bilang, ini adalah hasil yang tidak disangka-sangka oleh masyarakat. Karena itu kita akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat hingga saat ini. Euforianya masih terasa. Kita bersama dengan rekan kami Leo Chandra yang akan bertanya kepada masyarakat terkait dengan apa arti kemenangan ini dan kans Indonesia ke depannya. Silakan Leo. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga Tiara dan serta pemirsa TV One. Memang untuk kemenangan Indonesia atas Arab Saudi yang menang 2-0 dan kemudian ini juga menghantarkan Indonesia naik ke posisi 3 di klasemen grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian euforia kemenangan ini juga masih berasa hingga saat ini nih Andi Kumala dan juga Tiara Harap. Seperti yang di sebelah saya ini, kita akan menanyakan ke mas-mas di belakang saya bagaimana sih tanggapan mereka, apakah nantinya tim Indonesia ini akan mendapatkan peluang untuk bisa maju ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia nanti. Di sebelah saya sudah ada. Selamat pagi, dengan Mas siapa? Halo Mas, saya Rizky. Halo Mas, saya Ridwan. Oke, ini langsung aja kita bertanya, apakah nanti bagaimana kemarin nonton nggak waktu Indonesia melawan Arab Saudi? Kebetulan kemarin saya nonton langsung di stadion dan emang atmosfernya itu luar biasa, baik dari segi supporter maupun pemain-pemain timnas itu memang terlihat sangat maksimal ya di pertandingan kontra Arab Saudi itu. Oke.
Nah, optimis gak kira-kira nantinya tim Indonesia ini akan masuk kualifikasi dalam Piala Dunia 2026? Kalau saya sebagai supporter ataupun pendukung timnas Indonesia pastinya dan juga masyarakat Indonesia optimis ya, apalagi dengan target dari PSSI sendiri dan juga dari coach timnas Indonesia sendiri, memang mereka kan menargetkan ke posisi 3 atau 4 ya. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya harus selalu support kayak gitu. Maupun nanti gimana hasilnya, kita pasti akan selalu berdoa yang terbaik untuk timnas nasional. Oke, kalau Mas Rizky gimana? Ya, kalau menurut saya sangat optimis karena ketika timnas Indonesia bekerja keras baik dari segi kedisiplinan pertahanan maupun segi finishing, ya insya Allah kita bakal lolos kualifikasi Piala Dunia. Oke, Mas Ridwan, kemarin waktu pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi puas gak? Ya, sangat puas ya karena kita bisa menang 2-0 dan sangat disiplin sekali pertahanan Indonesia. Oke, terakhir untuk Indonesia dan Australia, optimis bisa menang lagi nggak kira-kira nih? Kalau saya nggak ekspektasi terlalu tinggi ya, yang penting mungkin hasil draw udah sangat memuaskan. Mungkin. Kalau Mas Ridwan? Ya, sangat optimis bahwa Indonesia harus menang. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky dan juga Mas Ridwan. Maaf tak mengganggu olahraganya. Dan itu dari tadi Tiara dan juga Andi, di mana memang masyarakat sampai saat ini masih optimis untuk tim Indonesia bisa masuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di mana juga tadi dikatakan bahwasannya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mendukung tim Garuda Muda Indonesia untuk mengikuti laga-laga selanjutnya. Laga-laga terakhir ini ada Indonesia melawan Australia, Indonesia melawan Bahrain, Indonesia melawan Cina, dan juga yang terakhir Indonesia melawan Jepang. Begitu laporan kembali ke Anda di studio, Andi dan juga Tiara. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung, dan kita tadi sudah dengar ya seperti apa kemudian ini antusiasme warga. Bang Opan, sebenarnya saya masih penasaran ya, apa yang kemudian ini menjadi kunci kemenangan dari laga kemarin, dari pertandingan Indonesia Arab, kemudian juga seperti apa kans ke depannya, seperti yang tadi sudah disinggung, masih ada 4 PR lagi sebenarnya Indonesia, tapi kita jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih dengan Bang Opan Lamara. Bang, kalau kita ngobrol soal pertandingan dengan Arab kemarin, ini sebenarnya pembedanya yang paling signifikan sehingga pertandingan itu bisa mengejutkan dengan 2-0 kemarin itu apa, Bang? Ya, salah satu pembedanya keberadaan Marcelino Ferdinand. Kita tahu di semua laga yang telah kita lakoni 5 laga sebelumnya, Marcelino tidak pernah diturunkan oleh Sinteyong sebagai pemain starter di starting 11. Terakhir Marcelino main sejak menit pertama itu pada saat Piala Asia di Qatar beberapa bulan yang lalu ya, di awal tahun. Januari, Desember sampai Januari. Nah, dan bagusnya kepercayaan yang diberikan ini dibayar kontan, langsung lunas oleh Marcelino. 2 gol. Ini yang pertama kalinya saya melihat Marcelino bermain sangat sempurna di timnas Indonesia, terutama di level senior. Tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, dan juga bermain sangat eksplosif, dan rupanya keberuntungan lain yang diberikan oleh Marcelino dan juga Sinteyong sepertinya memberikan keleluasaan kepada Marcelino untuk bermain dengan berimprovisasi. Tidak jarang kita melihat Marcelino turun membantu pertahanan. Kemudian saat kita menekan Arab Saudi, tiba-tiba Marcelino sudah berada di depan gawang Arab Saudi sebagai lone striker. Dan itu terbukti dari gol kedua yang diciptakannya. Jadi salah satu kejutan yang dihadirkan adalah keberadaan Marcelino. Iya, Bang Opan, ini kan kemarin tidak hanya laga hidup mati buat Indonesia, buat timnas, tapi juga laga hidup mati buat Sintayong, saya pikir. Betul. Iya, karena tentu banyak desakan agar Sintayong ini mundur jika kita kalah. Tapi akhirnya kita menang. Apakah ini juga Sintayong dengan alasan itu mengubah strategi permainan, memasukkan Marcelino, atau seperti apa? Iya, saya selalu mengkritisi Sinteyong dan juga sekaligus memuji pada saat memang dia tampil memimpin timnas dengan baik, dengan hasil yang baik. Nah, kalau salah satu kritik yang saya selalu berikan ke Sinteyong adalah saya menganggap bahwa Sinteyong adalah pelatih yang sangat konsisten dengan ketidakkonsistenannya, terutama dalam menurunkan susunan pemain. Suka kasih kejutan tiba-tiba ya. Betul. Nggak terbaca ya, Bang? Iya, betul. Kita tidak pernah melihat Sinteyong menurunkan pemain yang sama. Kita berbicara tentang the winning team, berbicara tentang starting 11 atau 11 poin pertama yang turun sejak kick off babak pertama. Nah, kita tidak pernah melihat Sinteyong menurunkan pemain yang sama. Selalu ada perubahan. Bahkan
tidak jarang Sintayong berani menurunkan pemain debutan yang belum pernah bermain bersama tim ini sebelumnya, baru bergabung beberapa hari, pemain yang baru dinaturalisasi misalnya. Nah, kalau kita melihat itu, maka seharusnya Sintayong tidak bergeming pada pemain yang diturunkan saat kita bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, atau saat kita bisa menahan tim kuat lainnya, Australia di kandang kita di GBK. Tim yang turun sebagai starting 11 saat kita menahan Australia menurut saya salah satu tim terbaik yang kita miliki pada saat itu. Tapi kemudian saat kita away ke Bahrain, tim itu berubah ya di babak pertama. Tidak sama lagi. Kemudian pada saat kita tandang ke Cina, tim itu juga berubah lagi. Nah, kemarin saat menghadapi Arab Saudi, menurut saya ini adalah starting 11 terbaik yang kita miliki. Pemain yang kita turunkan di 11 pemain pertama yang kita turunkan sejak menit awal adalah pemain-pemain yang sudah pernah bermain dan sering bermain bersama sebelumnya. Tidak ada debutan di situ. Kemudian mereka sudah memiliki chemistry satu dengan yang lain, sudah sangat saling memahami. Kemudian pemain-pemain yang diturunkan sebagai starting 11 kemarin adalah menurut saya pemain yang terkuat di posisi masing-masing yang kita miliki saat ini. Bang, kalau Indonesia akan bertahan dengan strategi seperti itu ya, dengan kondisi yang tadi sudah diceritakan oleh Bang Opan, akankah kita bisa menembus 4 laga lainnya seperti yang kemudian tentunya diharapkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama ingin kita tekankan di sini, semoga Sintayong tidak mengubah the winning team. Filosofi sepak bola, never change the winning team. Nah, the winning team kita kemarin adalah 11 pemain pertama yang diturunkan sejak kick-off melawan Arab Saudi. Minus tentunya Hapner. Justin Hapner sudah mendapatkan kartu merah. Artinya butuh satu pemain yang bisa menambal ketiadaan Hapner di situ. Nah, yang kedua adalah Sintayong agar lebih menekankan kepada seluruh pemain untuk lebih bisa menahan emosi, bisa mengendalikan emosi saat bermain. Karena ada 7 pemain selain Hapner, ada 7 pemain kita, 7 pemain inti loh, yang terancam akan mendapatkan akumulasi kartu saat menghadapi Australia nanti. Nah, jika itu terjadi, maka tentu akan sangat merugikan kita di 3 laga terakhir nanti setelah melawan Arab Saudi. 7 pemain itu tidak tanggung-tanggung, antara lain penjaga gawang Martin Paes, Jay Itzes, termasuk Marcelo Ferdinand dan juga Verdong. Pemain-pemain yang sangat kita andalkan selama ini jangan sampai terkena akumulasi kartu di Australia nanti. Oke, itu yang kemudian menjadi catatan dari Bang Opan begitu ya. Tentu kita harapkan yang terbaik begitu untuk laga setelah ini. Dan juga bisa mencetak sejarah ya Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Apalagi sebetulnya jadwal agak berpihak ke timnas. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda alam supaya kita bisa lolos langsung. Melawan Australia di laga perdana di Maret nanti itu sangat menentukan, dan laga terakhir menghadapi Jepang hampir sudah pasti lolos. Artinya di laga terakhir nanti mudah-mudahan Jepang agak bermurah hati ke kita, menurunkan segenap pemain-pemain cadangan melawan Indonesia sehingga kita bisa mencuri poin di Jepang. Di Jepang. Kalau kata Genjak, amin paling kenceng gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Palomara sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan sesaat lagi ada kabar utama pagi pemirsa bersama dengan Zinka Nela. Kita akan tanyakan apa saja informasinya yang akan disampaikan nanti. Selamat pagi Zinka. Selamat pagi Tiara dan Andi Kumala. Di kabar utama pagi hari ini kami akan membahas mengenai ini ada remaja putri di Sumatera Utara yang diculik dan disekap. Nanti kami akan menanyakannya langsung ke kakak korban. Selain itu juga kami akan membahas mengenai suami yang membacok istrinya di daerah Pekanbaru. Sementara demikian Tiara dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Sinkanela. Nantikan kabar utama pagi sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Andi Kumala dan rekan saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa.